Tuhan, selamat sore, selamat lagi berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau di hari yang baru ini, di bulan yang baru ini, kita boleh lagi bersama-sama menerima berkat firman Tuhan walaupun kita berada di rumah. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita akan masuk di dalam doa. Bapa yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat sore hari ini kami boleh menerima lagi berkat firman-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, kuduskan kehidupan kami, layakkan kami supaya kami boleh, oh Tuhan, menerima berkat firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami maju terus di dalam pengiringan kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, pada saat ini kita buka saja Amsal pasal 18 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Puji Tuhan, dari ayat ini saya mengambil tema yaitu semangat. Mari kita semangat, maju terus ya, walaupun keadaan kita pada saat ini masih di rumah kita masing-masing, tetapi biarlah kita juga semangat ya, walaupun biasa kita sama-sama berkumpul di dalam rumah Tuhan, tetapi saat ini saudara ada di rumah. Puji Tuhan, firman Tuhan sekali lagi saya katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Puji Tuhan, benar saudaraku, kalau kita semangat walaupun kita menghadapi apapun, menghadapi kesusahan, kesulitan, apalagi sekarang ini ya hanya tinggal di rumah, tetapi saya percaya semua kita dapat atasi asal kita mau semangat. Puji Tuhan. Firman Tuhan juga dikatakan bagaimana seorang olahragawan ya, dia harus memiliki latihan ya. Sekali lagi, seorang olahragawan dia harus berlatih bila ia ingin bertanding, apalagi ingin menang ya. Saya percaya firman Tuhan dikatakan kita harus semangat dalam menanggung penderitaan. Puji Tuhan. Semangatlah, kita harus bersemangat di dalam menjalani hari-hari ini. Saya percaya kalau kita semangat, saya yakin kita akan menghadapi semua dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Kita tahu semangat adalah landasan keberhasilan. Jadi kalau kita semangat, pasti kita akan mengalami keberhasilan. Firman Tuhan juga mengatakan di dalam Yesaya pasal yang ke-40. Kita baca ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kita lihat, Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah, yang lesu, ya, yang tidak berdaya. Firman Tuhan di sini dikatakan memberi kekuatan kepada yang lelah. Secara manusia, ya namanya kita hidup di rumah, keberadaan kita ada di rumah seperti orang yang tidak berdaya apa, seperti orang yang lelah. Kayak kita ini seperti yang capai ya, menunggu waktu ya. Tetapi firman Tuhan dikatakan Tuhan memberikan kekuatan. Puji Tuhan. Malah dikatakan menambah semangat, haleluya, kepada yang tidak berdaya. Karena itulah jangan takut, kalau kita tetap dekat kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dan Tuhan juga memberikan semangat kepada kita, sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Sebab itu jangan kita hilang ya, jangan hilang semangat kita ya. Kalau kita lihat lagi di dalam Yesaya 57 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku.
padahal akulah yang membuat napas kehidupan. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak. Firman Tuhan juga dikatakan sebab bukan untuk selamanya aku berbantah. Artinya kalau pada saat ini seperti ada sesuatu yang kita tidak ingin hadapi, ya, tetapi kita, firman Tuhan dikatakan bukan untuk seterusnya, dikatakan hendak murka. Jadi Allah tidak akan selamanya murka, tetapi firman Tuhan dikatakan supaya kita semangat, ya, dikatakan jangan menjadi lemah lesu di hadapan Tuhan. Sebab itu kita harus semangat. Apalagi kalau kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Saya percaya Tuhan melihat keberadaan kita yang semangat, ya, tidak menjadi lemah. Sebab dikatakan akulah yang membuat napas kehidupan. Saya percaya kalau kita diberikan kehidupan pada saat ini, kita masih hidup, kita bisa bernapas, kita masih bisa melihat walaupun mungkin di dalam rumah, ya, tetapi saya percaya Tuhan tidak biarkan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Orang yang semangat menyadari akan adanya tantangan. Benar, ya, secara manusia kita harus menghadapi tantangan, dan bukan itu saja, tapi kesulitan, tapi tak pernah berhenti karena punya keyakinan iman kita kepada Tuhan. Sebab itulah biarlah kita mau tetap beriman kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan juga dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 33 sampai 38. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang sebenarnya mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kita lihat firman Tuhan sampai di sini dulu. Siapa yang bisa menggugat orang-orang pilihan Tuhan? Tidak ada. Sebab Allah atau Yesus adalah pembela kita. Malah dikatakan siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Kalau kita semua mengasihi Tuhan, kita tidak bisa, ya, untuk kita jadi lemah, untuk kita jadi jauh daripada Tuhan. Tetapi mari, walaupun ada tantangan, rintangan, dikatakan sini ada penindasan, ada kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Firman Tuhan tidak ada, ya, tidak ada yang dapat merintangi kita kepada Tuhan, kasih kita kepada Tuhan. Sebab itulah dikatakan oleh firman Tuhan, oleh karena engkau kami ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Firman Tuhan, walaupun saat ini Tuhan katakan engkau ada di dalam bahaya maut sepanjang hari. Benar. Kita seperti orang yang takut, ya, kalau kita keluar rasanya takut, apalagi mau keluar kemanapun kita rasakan takut. Tetapi firman Tuhan jelas, ya, kita ini seperti orang yang takut, malah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Bayangkan kalau domba yang mau disembelih itu bagaimana, ya. Tetapi kita syukur kepada Tuhan, firman Tuhan, dalam semuanya kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan, kita menjadi orang-orang yang menang. Sebab itu jangan takut. Oleh sebab itu kita orang-orang yang memiliki semangat tinggi, tak ada berhenti, ya, karena kegagalan yang terjadi. Saya percaya kalau kita punya semangat yang tinggi, apapun yang kita hadapi kita pasti akan mengalami kemenangan. Mereka yang semangat akan terus berlari meski jatuh berkali-kali. Oh, puji Tuhan. Coba kita lihat dulu di dalam firman Tuhan Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan. Sebab itu firman Tuhan, kalau kita menanti Tuhan, artinya kita datang di bawah kaki Tuhan, kita menghampiri Tuhan Yesus,
maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dikatakan ada kekuatan yang baru ya yang Tuhan berikan ya. Malah dikatakan seumpama raja wali yang terbang naik ya, yang dikatakan berlari ia tidak menjadi lesu. Raja wali itu kalau naik tinggi bermil-mil dia hadapi, bayangkan ya. Tidak seperti burung yang lain. Sebab itu Tuhan memberikan contoh burung raja wali yang kuat ya dalam menghadapi apapun ya. Saya percaya pasti burung juga akan menghadapi tantangan ya, angin yang keras dan lain sebagainya, tetapi dia akan, firman Tuhan dikata mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Biarlah kita juga belajar dari burung raja wali ya, walaupun kita menghadapi berbagai masalah yang kita hadapi ya, kesulitan, apalagi rasanya tidak puas untuk kita biasa mendengar firman Tuhan bersama-sama di dalam rumah Tuhan, tetapi saat ini kita ya kadang-kadang kita hanya bisa melihat ya dari YouTube ya, tetapi saya percaya mungkin ada yang tidak bisa membuka YouTube. Saudara hanya bengong, tetapi jangan khawatir, saudara berdoa terus kepada Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Karena itulah firman Tuhan, jangan patah semangat ya. Ingat firman Tuhan juga dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 22. Firman Tuhan dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ingat, jangan semangat, jangan hilang semangat kita, jangan patah semangat kita, sebab dikatakan oleh firman Tuhan bisa mengeringkan tulang. Wah, ngeri juga ya kalau tulang kita itu bisa kering. Mungkin kalau ada dagingnya kan enak, tapi kalau namanya nggak ada daging jadi kering, bagaimana ya? Sebab itu jangan hilang semangat kita, jangan patah semangat kita. Biarlah hati kita mau bergembira, sebab di sini firman Tuhan dikatakan obat yang manjur. Haleluya, puji Tuhan. Sebab itulah biarlah kita mau tetap bergembira walaupun saat ini kita mengalami kesukaran, kesusahan, penderitaan. Ya, mungkin secara manusia tidak bisa kita untuk berbahagia ya, untuk senang, tidak. Tetapi firman Tuhan mengajak kepada kita, biarlah hati kita bergembira ya, untuk bergembira, sebab itulah dikatakan obat yang manjur. Haleluya, puji Tuhan. Jadi semangatlah terus ya, jangan jadi lemah. Sekali lagi, biarlah kita mau semangat, jadi semangatlah dan terus mendaki hingga puncak kemenangan diduduki. Puji Tuhan. Kita lihat Ulangan pasal yang ke-20 ayat yang keempat. Firman Tuhan dikatakan, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Puji Tuhan. Firman Tuhan jelas, Tuhan Allahmu, dikatakan dialah yang akan berjalan bersama kita. Oh, kalau Tuhan berjalan bersama kita, tidak usah takut, sebab firman Tuhan yang akan berperang melawan musuh. Musuh apa? Musuh yang sekarang ini yang kita hadapi ya, apalagi virus corona itu yang tidak kelihatan oleh kita. Itu Tuhan akan berperang, dikatakan untuk melawan musuhmu. Maksud firman Tuhan dikatakan memberikan kemenangan kepada kita. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan, tidak saya panjangkan, biarlah firman Tuhan ini membawa kepada kita untuk kita semangat terus di dalam mengiring kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Puji Tuhan. Baik, mari kita, saudaraku, kita akan tutup ibadah pada saat sore hari ini. Kita sama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu. Biarlah benar-benar semangat yang daripada Engkau melimpah di dalam hidup kami,
sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru untuk kami setia walaupun saat ini dalam kesukaran, dalam penderitaan, dalam ketakutan. Kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Karena itu kami mengucap syukur. Kami berterima kasih, Tuhan pasti memberikan kemenangan bagi kami supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami alaskan segala doa kami ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.